yaitu antimicrobial agent atau nanti ketika menjadi detail itu kata-kata mikrobial itu kan jadi fokus per masing-masing jenis dari dasar klinik ini ya. Maka topik pertama adalah mungkin di S1 kita kuliah ada ilmu mikrobiologi atau apa, itu kita melihat ada bakteri, nanti ada virus, ada fungi dan sebagainya ya. Bakteri-bakteri ini nanti kalau dikumpulkan atau kemudian dipilih itu kan bukan dari pilihan kita, tetapi senyawa kita yang khas gitu atau natural product itu otomatis punya paket yaitu bioactivity. Jadi kita akhirnya ilmu natural product atau punya bahan alam itu tak terasa di balik itu atau secara bersamaan itu per struktur yang ada itu punya aktivitas tertentu. Jadi kita mengkorelasikan dengan cara mencoba. Jadi bukan diteoritikan, bukan di teorinya. Teorinya adalah gugus fungsi, gambar khas, atau semua bentuk-bentuk kimia organik, misalnya pendorong elektron, penarik elektron, kemudian ada gugus yang sedemikian solubility dan sebagainya, itu nanti satu paket menjadi kekasan dari struktur itu terhadap suatu bioaktivitas tertentu ya. Aktivitasnya nanti antimikroba, antioksidan, anti cancer dan sebagainya. Lalu dari sisi mikrobiologi itu kalau nanti dipilih dalam research itu dipilih berdasarkan apa? Nanti dipilih berdasarkan ya menjadi problem itu di mana? Bakteri ini kan kalau dilihat dari sisi sini kuliah atau natural product adalah bakteri-bakteri yang merugikan gitu kan ya, atau efeknya tidak baik gitu, merugikan. Tapi secara ilmu mikrobiologi bakteri yang tidak merugikan juga ada kan ya, dan sebagainya. Oke, sekarang lihat sambil kita memanaskan diri, Anda masih ingat S1 dulu. Contoh bakteri ini yang baik, kemudian yang tidak baik itu yang mana? Mungkin pilih satu atau baik itu berarti bermakna bagi kita, kalau tidak baik kita singkirkan gitu, atau kita cegah, atau kita antikan gitu ya. Itu yang mana bisa? Karena kita nanti menggunakan ini, kalau nanti kita membaca suatu paket riset secara keseluruhan gitu kan, mungkin ada jenis-jenis bakteri yang banyak itu, tetapi dia tetap punya suatu alasan mengapa dia dipilih yang banyak itu. Nanti di sana ada bakteri gram negatif, positif, dan sebagainya itu dilanjutkan lagi nanti belajarnya. Mungkin sambil pemanasan Anda melihat ini ada sekian gitu ya. Coba pilih satu yang baik, satu yang tidak baik, itu Anda bisa lihat. Jadi ketika Anda milihnya satu paket baik dan tidak baik. Baik itu bermakna satu lagi harus kita antikan gitu ya. Oke, siapa yang mau nyoba? Oke, siapa? Isni? Baca aja kira-kira apa ya yang di sini. Ini lebih baik, lebih banyak yang tidak baik itu ada sekali sebagian besar ya. Jadi nanti riset tentang anti itu banyak gitu. Karena yang mau dimaknai atau yang mau disingkirkan adalah sebagian besar. Tapi tidak semua ini harus disingkirkan gitu kan ya. Berarti kita ada lihat yang baik. Mungkin ada yang tahu ini yang baik yang mana. Ingat yang baiknya yang susah malah, Pak. Kalau Saya yang milih ada jelek-jelek. apa? Rika atau siapa? Atau pernah kata baik itu begini aja, dipakai untuk industri gitu lalu menghasilkan banyak manfaat gitu. Jadi udah langsung paketnya sekarang udah populer gitu ya. Pernah dengar ini nggak ada yang bisa milih? Lactobacillus Apa? mungkin ya. Ya diulang apa? Mungkin kalau misalkan dilihat yang lactobacillus itu Ya betul, lactobacillus probiotik. rasanya baik gitu ya, benar. Itu bakteria kemudian lactobacillus benar. Ya itu rasanya ini, saya kira lainnya mana ya? Mungkin jadi lebih itu populer itu lactobacillus ya, acidophilus atau nanti belakangnya beda lagi juga boleh. Atau kalau ini nanti misal ya,
misal ini negatif atau mungkin laktobacillusnya benar, asidosnya kita ganti spesies lain gitu ya. Spesies lebih anu lagi, strain lain maaf, lebih kecil lagi ya. Oke, sekarang produk manfaat dari laktobacillus apa selama ini yang kita kenal? Laktobacillus. Probiotik Pak dia. Ya, betul. Jadi produknya kan yogurt gitu ya. Betul, itu aja. Benar. Yogurt. Yogurt itu ternyata minta bantuan laktobacillus gitu. Sekarang digeser-geser ke kimia. Eh, Yogurt itu sebenarnya prosesnya apa, mengapa kemudian laktobacillus bermakna? Coba. Dari proses secara keseluruhan, bahan baku ini. Ya, diulang. Mungkin proses pembentukan yogurt itu dari fermentasi ya Pak, dengan menggunakan si bakteri ini. Terus fermentasi kan susu biasanya Kak, fermentasi susu, terus bakterinya itu bakteri asam laktat. Jadi dia tuh mengubah laktosa di susunya jadi asam laktat, jadinya jadi yogurt. Ya. Oke, mungkin kata-kata susunya masih terlalu kompleks gitu. Kimianya dari susu apa yang berkaitan dengan ini? Yaitu produknya materi bahan bakunya kan susu gitu, tapi di kimianya nanti yang berkaitan dengan laktobacillus kan sebagian dari susu itu, benar nggak? Apa itu? Gula laktosa. Iya, laktosa gitu. Jadi susu itu produk bahan alamnya, tapi di balik itu ada laktosa gitu, benar? Nah, laktobacillus hanya mau ketemu dengan laktosa itu, maka namanya menjadi laktobacillus. Basil yang makanannya atau substrate-nya adalah laktosa. Kalau dia diganti laktos yang lain, bukan sukrosa yang lain atau sugars yang lain, nggak mau. Jangan gitu ya. Maka kalau saya ganti dengan apa yang air tebu gitu ya, air tebu tahu? Air tebu itu mengandung gula juga, tapi nggak ada laktosanya. Dia punyanya sukrosa, gitu ya nggak mau, betul ya. Jadi ini akhirnya satu paket yang nggak bisa dipisahkan, lalu ditemukan oleh ilmuwan yang sana ada laktosa, yang sebelah sini ada laktobacillus, sudah match itu. Lalu anunya yang lain nggak ada. Contoh itu yang lain jarang ada. Bakterinya apa, gulanya apa, tidak cocok. Jadi hanya satu itu. Lalu terakhir aja, yogurt itu produk kimianya namanya apa? Produk kimia. Ya, tadi udah ketemu laktosa, ini ketemu laktobacillus. Produknya apa? Ya, kalau digambar gini, reaksi kimia aja kiri apa A plus B menjadi C dan D gitu. C dan D-nya itu bisa Anda isi lah, kira-kira. Kan ini basic kimia aja. Asam Ya, laktat. ya, kan namanya lactic acid, betul, lactobacillus, laktosa, lactic acid. Itu sebenarnya hanya nama aja. Nanti akhirnya kata-kata nama ini bukan IUPAC kan. Nanti kalau Anda cari lactic acid itu nanti ada karboksilatnya, kemudian ada gugus C-nya sebagai karbon organik berbasis karboksilat gitu ya. Ya, betul. Maka tak terasa ini sama dengan suatu proses yang kita sebut dengan manusia sama. Manusia itu mengkonsumsi sesuatu atau manusia dengan laktobacillus ini sejajar gitu ya. Laktobacillus mengkonsumsi laktosa gitu. Kalau manusia nanti mengkonsumsi apapun gitu ya, nanti output keluarannya adalah secara kimia ya, yang itu tidak penting. Yang kita ambil ada energinya, yaitu kita mengeluarkan acid juga. Tapi karena bukan laktosa, maka tidak mengeluarkan lactic acid, tapi mengeluarkan apa? Sama dengan kimia natural produk awal dulu, yaitu mengeluarkan 2C, yaitu acetic acid. Ya, sama. Jadi produk akhirnya itu adalah bentuk-bentuk senyawa sederhana, yaitu kalau manusia lactic acid atau kita bersifat asam gitu, betul. Kita berkeringat itu asam keluar.
tapi itu bagian dari proses sehat. Oh, saya mengeluarkan asam asetat gitu. Berarti dari mana? Dari asupan kita dapat energi dan sebagainya. Ya, oke. Baik, sekarang saya kira kalau dicari-cari mungkin ketemu satu ini. Kalau lainnya adalah sebagian besar, mungkin hampir semua itu adalah negatif. Misalnya kita punya apa? E. coli gitu apa? E. coli itu kan sangat dihindari gitu ya. Sebagainya, Bacillus cereus dan oke, inilah dunia mikroba dari sisi bakteri. Next, ada lagi mikroba, mumpung di sini dirapatkan atau diakumulasikan untuk fungi atau fungi gitu ya. Fungi ini juga ada yang harus ditahan, dihentikan, dan tetapi ada juga yang mari kita pelihara gitu ya. Coba di sini yang baik ada nggak kira-kira, coba Anda cek sedikit aja. Baik itu dari sisi kita bermakna gitu ya. Saya kira ada ini banyak. Rhizopus ya, Mbak. Rhizopus, baik betul ya. Dipakai untuk apa kalau kita Rhizopus? Tempe. Tempe ya, betul. Rhizopus spesies nanti strainnya banyak. Tempe, baik. Ada lagi? Penicillium, Pak. Penicillium itu ya. Nanti kita akan dapat struktur kemarin poliketida ya. Itu penicillium tertentu gitu ya. Candida lainnya terus ya, baik. Aspergillus ya, inilah satu adalah bakteri, dua adalah fungi ya, itu yang paling umum. Mari kita maknai nanti ketika masuk di dalam dunia mikrobiologi, maka coba kita pakai sedikit basic atau terminologi atau vocab kita untuk mikrobiologi dengan definisinya. Kalau lihat dari gambar-gambar ini, kita memaknainya adalah tidak kasat mata karena ukurannya ya, maka mikroskop dipakai, lalu ada gambar apa ini, DNA atau macam-macam, di situnya ada satu gambar kimia, kalau diputus-putus menjadi satu unit senyawa apa gitu ya, nucleic acid dan sebagainya, terus lalu ada gambar petri dish dan sebagainya ya, kayak saya gitu. Oke, mari kita lihat gambar tadi seakan-akan banyak, itu nomor 1, nomor 2, dan sebagainya. Coba lihat, ini ada sedikit ABCD-nya. Kita sering dengar kata-kata biotik gitu dulu aja. Biotik, kemudian abiotik gitu ya. Biotik itu ada proses kimia yang melibatkan ilmu mikrobiologi, ilmu biokimia ya. Nanti ada yang abiotik. Abiotik artinya mungkin ada satu perubahan tapi bukan dari situ, tapi dari fisik gitu. Bisa kena sinar matahari atau apa gitu ya, kena UV gitu, abiotik gitu ya. Nah, kalau biotiknya akan luas sekali. Kalau ini saya sebut A sampai B dan C dan sebagainya, mungkin ada yang baru, boleh, kalau tidak sering akan muncul agar medium, diffusion, agarose, agar, addition, ya. Nanti kalau ada dengar kata-kata agar, dan itu adalah materi yang akan kita gunakan, yaitu berasal dari apa sih? Kalau kita agar itu sehari-hari juga kita pakai untuk membuat gel itu atau membuat makanan gitu. Gel adalah bentuk fisiknya ya. Dari galactose sugar ini ya, solidify ya. Kalau sama-sama sugar, tetapi kalau kita lihat tadi laktos itu tidak akan jadi gel, tidak akan disebut agar. Kalau sukrose itu gula biasa, gula pasir yang kita beli itu juga tidak akan menjadi agar, apalagi kalau nanti monomernya adalah galaktos ya, atau agarose, itu akan berpolimer lalu kita pakai sebagai media ya. Terus agar diffusion itu berarti apa, difusi molekul matrika dan sebagainya ya. Oke ya, ada yang baru saya kira oke, enggak ya, B-nya sedikit. Nah, B-nya mulai muncul bakteria, bakteri culture, bakteriologi, bakteriophage, bacillus, bakteri terus aja ya. Baik, nanti kita akan menggunakannya mungkin paling atas itu jelas bakteria, lalu kita membuat bacterial culture ya, terus mungkin nanti
bakteriophage itu enggak, karena kita tidak menyinggung virus ya. Next kita pakai yang bawah, itu ada 2 yang penting, yaitu nanti kelak kita akan menemukan bakterisidal, kemudian satu lagi bakteriostatik gitu ya. Kalau sudah seperti ini, maka coba kita lihat definisi sebentar, meskipun belum kita kejar, belum kita laksanakan. Substance having capacity kill, kemudian substance itu kita, sampel kita, ekstrak kita, atau natural product kita, inhibit by multiplication, terhambat, dan sebagainya. Ya, baik, ini akan kita pakai bakterisidal, bakteriostatik, itu atas kriteria kerja kita. Ya. Kriteria kerja itu satu prosedural panjang, itu bisa kita bekerja mentok itu sampai finish, itu di mana? Nanti ada suatu pekerjaan itu sama dengan pekerjaan lab yang tidak sampai finish juga boleh, berhenti sampai di sini, gitu ya. Dari proses itu misalnya A sampai Z, itu kemudian kita A sampai M itu sudah berhenti, boleh mengeluarkan suatu summary, boleh summary itu hasil risetnya berhenti di sini bisa. Tapi suatu saat bisa dilanjutkan sampai Z, misalnya, atau data sudah maksimum harus kita ambil, itu juga bisa. Nanti kita akan menggunakan ini kata-kata bakterisidal dan bakteriostatik. Gitu. Maka tak terasa, itu nanti kalau riset ini kita lihat konkretnya, itu sudah muncul, yaitu kalau kita ada di produk komersial. Produk komersial tahu, jadi kalau kita di apotek itu ada salep, ada macam-macam, itu yang anti mikroba secara keseluruhan kan nanti wujudnya sudah mikrobanya tertentu kan ya. Mungkin anti apa gitu tidak ditulis itu, tapi obat misalnya yang paling populer aja adalah anti panu gitu ada kan ya, panu dulu. Misalnya mereknya apa itu banyak sekali itu ya. Nah, panu di situ kan bentuk jamur atau apa yang ada di kulit, kemudian apa kulitnya menjadi berwarna beda dengan kulit normalnya, lalu bercak-bercak dan sebagainya. Itu riset awalnya ada juga dari sisi kata-kata yang di bakterisidal, bakteriostatik dan sebagainya. Nah, nanti di dalam kemasan itu Anda bisa menulis. Mungkin bukan kemasan, leafletnya. Anda kalau punya dus, misalnya mereknya apa, anti bakteri itu, anti mikroba, anti kuman gitu, ada leafletnya itu ada tulisan detail lengkap bagus. Seakan-akan summary dari riset dari patennya merek itu ya. Itu kalau kita baca nanti ada tulisan ini bakterisidal kah, bakteristatika gitu ya. Nah itu artinya itu dikerjakan riset itu kemudian oleh industri tertentu kemudian mengeluarkan satu produk dia. Nah, produk yang keluar itu juga akibat dari prosedural confirm scientific, yaitu mengikuti kaidah-kaidah seperti ini ya. Nanti bentuk outputnya dari riset ini kan nanti berkaitan dengan bidang farmasi, yaitu membuat apa? Formulasi. Nanti di kuliah farmasi itu membuat formulasi obat dalam tanda petik itu apapun, tidak diminum atau topikal, dioleskan kulit, salep dan sebagainya ya. Nanti sisi bioaktifnya itu terletak di aspek orang kimia, yaitu siapa dia, bisa terjadi penisilin atau yang lain-lain itu keluar ya. Oke, baik, dari B ya, A, B, C, tapi tidak semuanya. B-nya masih ada lagi, boleh nanti sampai apa ini, coba kita cek. B-nya ini ya. Broad spectrum antibiotik, biochemical test, biochemical characterization, biofilm, bioluminescent bakteria dan sebagainya. Oke, nanti kita akan belajar broad itu kita pakai ya. Nanti kalau ada tulisan broad artinya apa. Terus broad dengan broad itu beda ya. TH dengan AD beda ya. Kalau broad ini luas, kalau broad itu liquid culture medium. Jadi medium yang bentuknya liquid. Kalau di A tadi ada kan, agar itu media, tapi bentuknya solid. Ini broad itu cairan, liquid. Jadi media untuk mikroba itu kita pandang sebagai solid dan liquid. Karena itu tempat kita beraktivitas atau tempat kita mengerjakan suatu desain research ya. B, C, D, K,
Terus. Baik, sekarang saya akan nambah satu lagi biofilm. Ya, coba boleh dicatat. Nanti kita akan mencari riset-riset yang keywordnya biofilm. Jadi biofilm itu ternyata masuk di dalam atau boleh kita sebut nanti media kita. Nanti ada broad bisa, agar bisa biofilm bisa. Ya, maka biofilm coba kita dengar sekarang, yaitu suatu thick film aggregate of bacteria formed within thick slim extracellular matrix. Seakan-akan begini, media kita itu bukan media, maaf. Bakteri yang akan kita pakai itu nanti malah justru kita biarkan dia membentuk seperti ini, biofilm. Jadi dia biarkan hidup, lalu mikrobanya juga harus tertentu ya, yang bisa menciptakan thick agregat atau semacam lendir gitu ya, lengket gitu, biofilm. Nah, itu sekarang dipakai untuk media research, media untuk pengembangan ilmu gitu ya. Ya, oke, biofilm nanti kita pakai. Bioluminescence pada emitting light ini saya kira enggak, ini nanti seakan-akan ilmu mikrobiologi umum aja. Misal di laut itu ada laut yang bersinar gitu, misal kita menyelam ke dalam dan sebagainya itu ada yang berwarna gitu ya, atau mengeluarkan sinar gitu ya. Ya, bioluminescent. Baik, kita cek di sini kita pakai broad kemudian pakai biofilm. Oke, selesai ya. AB aja cukup. Mari kita lihat history of mikrobiologi untuk proses testingnya ya. Ada istilah yang ini menjadi paketnya, kemudian lalu dipakai terus, lalu tulisannya udah nggak ditulis lagi, tetapi sebenarnya kita laksanakan dalam keseharian gitu. Ada tulisan Kirby-Bauer Diffusion Method for Antibiotic Susceptibility Testing, bisa seperti ini. Tulisan ini kan menggambarkan bagaimana kalau kita sebagai pemula, kita akan meriset, kita itu ada di ujung yang disebut dengan testing, atau kita sedang meriset gitu ya. Lalu topiknya itu bisa kita geser. Kalau ini kan tertulisnya begini, antibiotik, berarti ini sudah suatu roadmap terhadap pengembangan struktur kimia yang langsung sifatnya adalah antibiotik. Jadi sudah established ya itu sudah jadi. Kemudian dia lebih dari satu gambar, lebih dari satu struktur kimia atau disebut dengan analognya. Analog itu bisa puluhan gitu ya. Ya, kalau itu sudah established dari suatu riset tertentu atau dari industri biasanya, itu kemudian kita sebut sebagai antibiotik langsung ya, antibiotik langsung. Maka senyawa kita itu antimikrobial dulu, lama-lama boleh disebut antibiotik gitu ya. Satu. Yang kedua adalah ada istilah itu namanya susceptibility testing, itu satu paket ya. Jadi suatu saat saya bisa ngilangin susceptibility-nya, saya hilangin antibiotiknya, tapi testingnya bisa. Maka nanti kalau kita membentuk riset, tesis S2 gitu ya, kita menggunakannya Kirby-Bauer Diffusion Method for tes gitu ya, antimikrobial atau mikrobanya yang kita sebutkan gitu, tapi bukan susceptibility ya. Oke, temanya seperti apa? Ya ini kita lihat aja, silahkan dibaca. Standarnya sudah dipakai karena ini bagian dari seakan-akan kalau di Indonesia ya POM gitu ya, POM, pengawasan obat makanan. Nanti kalau di Amerika ada, atau di negara Eropa atau dunia sudah menerima suatu aturannya WHO dan sebagainya. Kalau mau menguji ini ya harus mengikuti aturan ini supaya data kita itu terkonfirm, diterima begitu ya. Maknanya apa? Maknanya begini, misalnya kita nanti akan meriset kemudian mengantibiotik, antimikroba dari ekstrakapan dan sebagainya, itu yang penting prosedurnya harus benar dulu. Yang penting itu dulu, prosedur, tahu ya. Karena kalau nanti prosedurnya tidak benar itu juga bisa, atau disederhanakan, atau dibuat-buat sendiri, bisa juga. Tetapi nanti pada saat kita submitkan ke tataran internasional, begitu ya, itu nanti diminta Anda melaksanakannya dengan cara apa, tanda petik, begitu kan ya.
Nah, cara apa itu sebenarnya ya caranya harus seperti ini supaya apa itu kita pakai. Oh, saya mau menggunakan Kirby Power ini. Nah, kalau kita mengikuti itu otomatis kemudian dari tulisan itu, oh Anda sudah masuk dalam istilahnya ISO-nya. ISO-nya antimikroba itu ada banyak atau harus mengikuti ABC gitu. Salah satunya Kirby Power ini A atau B atau C itu ya. Itu kemudian datanya kita anggap confirm, artinya aktif ya confirm, tidak aktif ya confirm karena prosedurnya sudah benar dulu. Nah, salah satunya adalah ini Kirby Power Distribution ini. Kalau dilihat di sini ya sudah berpuluh-puluh tahun ya, saya lihat problem tahun sekian 60-an gitu. Baik, ini kita lihat dulu. Kemudian kriteria tadi akhirnya eh, menjadi prosedural yang umum itu akhirnya tidak ada model lain yang kemudian sangat berbeda sekali, enggak. Hampir semua sama, tapi kalau berbeda itu kira-kira bagian dari agak detailkah atau dia agak suatu penemuan baru, penemuan metode ya, itu tidak apa-apa gitu ya. Tapi minimum basic kita mengerjakan itu harus yang paling dasar tahu dulu. Inilah contoh yang pertama. Kirby Power Distribution Method ini contohnya seperti apa? Baik, sekarang kita coba. Kalau dulu S1 punya praktikum mikrobiologi, anggap aja seperti ini boleh gitu ya. Anda diminta untuk membuat nomor satu itu bisa tadi yaitu tadi agar plate tadi. Ya, itu kan petri dish diisi agar nanti mengeras dan sebagainya. Itu pekerjaannya udah satu tulisan sendiri di buku mikrobiologi itu ya. Harus di desinfektan, harus dimatikan dulu atau dipanaskan suhu sekian supaya tidak terkontaminasi dan sebagainya itu masuk ya di sana ya. Ya. Jadi menyiapkan reagennya dan sebagainya mengikuti. Yang kedua adalah apa yang disebut tes itu adalah modelnya seperti ini. Nanti ada media untuk tempat sampel kita ada di mana, yaitu disebut dengan disknya. Disk ada itu kertas yang berbentuk disk piringan kecil gitu ya. Ya. Karena ini nama ilustrasi ya gambarnya punya seperti ini, disk diletakkan gitu ya. Ketika ini masuk dalam incubation itu maknanya apa? Yaitu kita memberi fasilite untuk pertumbuhan mikroba. Gitu ya. Lalu itu harus benar dulu, harus confirm sesuai prosedur, lalu data kita ambil. Yang disebut data apa? Menurut Kirby Power sebenarnya sederhana, tetapi ini menjadi applicable. Ini diterima sampai sekarang dan bagus, yaitu mengukur zone of inhibition. Jadi temanya adalah angka saja. Coba lihat gambar ini kan pakai pengukur sentimeter, milimeter ya, mm atau sentimeter begitu ya. Itu alatnya boleh penggaris biasa, boleh ini apa namanya penggaris nonius gitu ya, kaliper atau apa bahasanya. Ini sampai 0, berapa milinya keluar gitu, ya. Karena kita itu mengukur datanya adalah inhibition atau suatu mili, maka mili itu kan 1 mili pas boleh 0,9 bisa 0,95 atau 0,87 gitu bisa dengan pengukur seperti ini. Nah, perbedaan yang sampai detail seperti itu diperlukan karena mungkin antara lingkaran 1, 2, dan 3 gitu beda-beda tipis tapi harus kita detailkan atau kita ukur aktualnya. Nah, maka alat pengukurnya adalah seperti ini ya. Kalau kita ukur dengan penggaris yang biasa kita 30 cm itu ya mungkin ya dikira-kira ini 5 mili itu kan ada garisnya itu 1, 2, 3, 4. 5 naik sedikit itu ya menjadi 5, berapa kita nggak pernah bisa. Mungkin menjadi 0,6 gitu ya. Oke, nah, prinsipnya seperti ini. Oke, yang disebut dengan nomor 1, 2, 3 paham. Kemudian nomor berikutnya adalah evaluasi untuk nomor 3. 3 itu misalnya dibesarkan, kita akan menerima informasi seperti ini. Yang pertama adalah itu ada warna pinggir yang agak tebal, itu kita baca sebagai bacterial growth, berarti inkubasi itu diminta untuk terjadinya bakteri growth itu harus ada ya. Terus yang kedua kita akan menerima nanti
ada ketidaktumbuhan, kemudian kita sebut dengan zone of inhibition. Ya. Berarti di luarnya itu ya, lalu base-nya yang dari kertas nanti seperti kertas saring gitu, tapi tebal, itu tempat untuk kita meletakkan sampel kita, atau sampel kita ada di kertas itu, lalu bentuk fisiknya adalah kertas. Mengapa kertasnya bulat? Karena kita akan mengukur kebulatan itu, yaitu diameter kan ya. Inilah yang disebut Kirby-Bauer disk diffusion method. Mungkin pertanyaannya begini, Kirby-Bauer nama metode disk itu disk. Karena kata-kata difusinya itu kira-kira di mana? Kalau ada gambar prosedural seperti ini, coba Anda terangkan. Kata-kata difusinya di mana ini? Apakah nanti ada yang katanya tidak pakai difusi, itu ada nggak? Nanti kalau kita baca lebih, itu ada suatu metode, tapi tulisan difusinya tidak ada. Kira-kira difusinya artinya apa di sini? Ada gambar, ada istilah. Silakan coba. Difusi sampel ujinya yang di paper disk-nya itu ke sekelilingnya yang di agar di sekelilingnya paper disk-nya itu, Pak. Ya, jadi difusinya itu kita membayangkan bahwa senyawa kimia itu akan terdifusi ke bawah. Itu kan kayak diletakkan di permukaan kan ya. Itu boleh disebut masuk ke dalam apa namanya, kuantiti atau tebalnya mikroba agar itu ya. Dan sebagainya, maka seakan-akan si senyawa kita itu sudah ada di agar itu ya. Di agar itu ya, terserap ke sana ya. Bentuk penyerapannya itu kemudian kalau di inhibisinya itu bulat, berarti terserapnya rasanya bagus gitu. Dan itu aktual seperti misal aja ya, terserapnya hanya separuh sebelah kiri, itu mungkin satu saat bentuk lingkarannya ada di sebelah kiri ada penghambatan, yang sebelah kanan mungkin tidak begitu nyata dan sebagainya. Tapi akhirnya dari sisi aktual, kalau kita lihat gambar-gambar dan sebagainya, kita pernah nyoba beneran, memang difusinya selalu rata, merata, bagus gitu. Maka keserap ke dalam si agarnya, dan agar daerah itu mengeluarkan satu aktivitas adanya inhibisi. Oke, betul ya, difusi terhadap agarnya. Oke. Baik, kalau nanti ada tujuan dan sebagainya, saya kira itu saya hilangin aja. Baik, maka kita lihat sedikit, misalnya itu kita laksanakan duluan, ya. Kita lihat coba prinsip Kirby-Bauer itu bagaimana. Tadi kan kita membaca itu sebagai summary ya. Jadi kita nggak ngerjakan, kemudian yang akan kita data seperti tadi ada gambar, 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 gambar. Baik, itu kalau kita nolkan dulu, nolkan itu dari tidak tahu jadi menyiapkan itu, mari kita ikuti ini pelan-pelan, bisa nggak? Prinsipal untuk Kirby-Bauer pertama, organisme to be test, compare with ini. Baik, oke, satu titik ini aja. Organisme yang akan kita tes itu kita siapkan overnight dalam perut dan must be compared with, ya. Apa kata-kata must be compared with ini kira-kira ya. Ini pengetahuan dasar suatu uji mikrobiologi seakan gitu. Sampai alinea itu aja ya. Itu satu. Yang kedua, alinea kedua itu kan Muller Hinton must be lipid ya. Jadi itu tak terasa itu mesti itu tak, kita kalau mengikuti kaidahnya ini akan terlewati semua, atau harus kita harus lolos ya. Muller Hinton itu si agarnya itu kalau beli kita namakan Muller Hinton, itu sudah banyak sekalian ya, contohnya tidak terinhibisi oleh ini dan sebagainya, pH dan sebagainya cocok gitu ya. Kemudian petridis agar portopetridis dengan 4 mili, ya, Anda tahu ya. Baik, sekarang mungkin sedikit ini ada kata McFarland turbidity standar, itu kan satu istilah ya. Kira-kira apa itu? Coba kemungkinan boleh cari sedikit gitu. McFarland turbidity standar itu nanti akan kita pakai seakan-akan. Dan itu sudah ada nanti. Sudah ada itu
sudah tersedia juga gitu. Kira-kira maknanya apa? Ini nama orangnya, nama ahlinya McFarland, turbidity standar. Coba bisa Anda sedikit komentar? Mungkin Pak menstandarkan jumlah bakteri kan nanti bakal disimulasikan ada sekian jumlah bakteri, misalnya 100 dalam suspensi, soalnya kan turbidi itu kan lebih ke kekeruhan ya Pak ya. Nah, jadi nanti biar si agar broadnya itu ketika di overnight, terus di compare, nanti ada muncul indikasi jumlah bakterinya sekian, kekeruhannya sekian kalau jumlahnya. Jadi sebagai standar gitu, Pak. Oke, benar ya. Jadi kata-kata di sini kan organisme, lalu bentuknya apa? Oh, bentuknya broad cairan gitu ya. Seperti air gitu dalam tabung reaksi, ada yang baik, bukan baik, ada yang jernih, ada yang keruh kira. Tingkat pertumbuhan mikroba itu kalau paling dasarnya kan ada nggak mikrobanya, ada. Taunya dari mana? Yuk kita cek di mikroskop gitu kan ya. Ya mesti kan ya. Tapi itu karena dasar itu kemudian diulang-ulang, sekarang tidak perlu ke mikroskop lagi. Yang ada adalah kalau ada kekeruhan berarti ada bakterinya gitu ya. Yang kedua adalah kuantiti, tahu ya. Keruh dengan setengah keruh dengan keruh banget apa artinya? Tahu kan ya, berarti banyak, sedikit, sedang-sedang aja. Nah, kata-kata banyak, sedikit, sedang itu kan tidak perlu harus diukur berapa jumlahnya jutaan, enggak, tapi sudah ada pedoman yang disebut dengan McFarland turbidity. Jadi McFarland turbidity itu nanti sudah ada satu paket cairan gitu, yaitu itu aja. Kekeruannya seperti ini. Nah, nanti tinggal kita ikutin. Mari kalau kita menguji antimikrobial gitu, kemudian broad yang kita pakai jangan keruh banget, jangan encer banget, tapi sekian dari McFarland turbidity. Itu aja, betul ya. Jadi akhirnya kita membuat pertumbuhan lalu dipasin dengan permintaan dia, standarnya, yaitu 0, sekian. Jadi kalau kita bayangkan, oh ada kekeruhan sekian, nah, sekiannya itu pakai kata-kata McFarland turbidity. Oke, baik, betul ya. Kalau 1-2 mungkin tidak akan banyak, nanti bisa dibaca aja lanjut. Ini nanti kan dari sisi yang sudah tersedia destilasi. Ini umumnya itu sudah disiapkan oleh perusahaan atau merek atau dagang yang menyiapkan materi itu kan sudah satu paket. Baik, next-nya adalah coba lihat gambar ini. Kita siapkan, kemudian kita tuang, nanti kita biarkan supaya menjadi solid ya, solidify atau mengkeraskan, mensolidkan diri ya, dan sebagainya. Ini saya kira gambar. Baik, mungkin sedikit kita baca 1-8 pelan-pelan. Nomor 1 mesti ya, sterilisasi itu kerjanya harus di lab mikrobiologi ya, biasa itu ada lab biokimia tapi agak minggir sedikit, yang di mikrobiologi ada, itu silakan dipakai, otomatis steril itu masuk. Kemudian nomor 3 teknik sekolah, baik mungkin ada ada dari nol dulu ya. Nol itu dari mikronya kita yang menyiapkan gitu, atau kita ikut menyiapkan gitu, cara-cara. Ya, nomor 3 surface plate, completed plate, technical law ya. Oke. Lalu biarkan dia inoculum property ya, terus first sterilize forceps, kasih lagi before picking up antibiotic dish ya. Antibiotiknya bisa kita ganti ya, kita ganti dengan sampel kita. Baik, kemudian tadi gambarnya ini membayangkan gambar lingkaran tadi ya, yang depan tadi, lalu this should be placed atau Anda tempatkan dengan apa tadi, pipet-pipet tadi 2-4 mm jarak dan sebagainya. Terus ya, misplacement incubate ya, 1-7 oke. Nah, lalu itu kan gambar pertama tadi ya, sudah ada. Yang kedua ada tempelannya distance. Berapa lama incubate? Menurut tulisan ini ada cukup 1 hari, karena itu yang disebut dengan bakteri itu 24 jam sudah bisa menghasilkan data. Nanti kalau kita cek gantian, misalnya tadi ada fungi,
fungi. Coba kalau fungi kira-kira berapa? Kita ujinya dengan jamur, kan bisa suatu saat anti jamur, anti bakteri, gitu ya. Kalau anti jamur rasanya bagaimana? 24, setengahnya, 2 kalinya, atau 3 kalinya, kira-kira. Ini bakteri, pedoman, satu lagi kalau jamur. Kan ada anti fungi, itu banyak yang riset. Berapa hari kira-kira? Dibuat aja perkalian, yaitu 2 hari atau 48 jam gitu ya. Jadi kalau pakai fungi, kayak orang membuat tempe itu juga boleh. Tempe itu dibuat dari kedelai jadi tempe berapa itu? Mungkin di toko, atau 3 hari, 2 hari, nanti 1 harinya di pasar atau apa ya. Baru tumbuh seperti itu. Nanti dari sisi anti fungi juga seperti itu ya. Baik, harinya sekian, suhunya ya suhu lab biasa atau suhu kamar 37 ya. Baik, next. 3 poin, saya kira poin pertama sudah Anda diminta metric rules tadi atau penggarisnya namanya nonius atau kaliper itu bahasanya. Anda punya angka. Nah, poin 2 sampai 3 terakhir ini adalah kita omit, bisa kita hilangkan. Apa sebabnya? Begini, Kirby Power ini ketika dipakai itu harus dengan tadi kata-kata susceptibility. Coba sekarang ini anggap aja Anda punya sampel, kemudian mengujinya kata-kata susceptibility. Ini sebenarnya begini. Ujian anti mikroba itu selalu berjalan terus. Bukan di riset ya. Di risetnya ya, tapi ketika itu kemudian menjadi produk suatu industri itu selalu memonitor produk dia itu struktur dia atau kita beri namanya senyawanya Z atau apa gitu ya. Itu selalu dimonitor dalam fungsi waktu. Dimonitor apanya? Dimonitor aktivitas antimikrobanya, antimikrobialnya. Nah, pengujian itu senyawanya sama, ingat ya, senyawanya sama tapi diuji dengan fungsi waktu. Sekarang diuji, mungkin 1 bulan lagi diuji, atau setengah tahun lagi diuji, 1 tahun lagi diuji. Itu sebenarnya yang disebut dengan uji model ini, di susceptibility. Jadi bukan mencari struktur yang baru, kemudian dicek. Kalau sungguh baru dicek, cukup sekali aja. Tidak ada fungsi waktu, tetapi kalau industrial, dari gambar itu menjadi komersial produk diuji dengan fungsi waktu. Tadi ya, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, atau 1 tahun. Nah, nanti keluarnya adalah si produk tadi kita sebut dengan S, kemudian I sama dengan R. Nah, gitu. Jadi Anda sudah punya gambar reaksi struktur tertentu, kemudian sudah dimaknai, lalu ini dimonitor dalam aktivitasnya selama fungsi waktu. Itu namanya susceptibility. Jadi ini intinya apa? Ini adalah kata-kata antibiotik. Jadi sudah ada dulu aktivitasnya, kemudian dimonitor. Kalau sisi kita ada, kita seakan di depannya riset. Dari senyawa new structure atau new isolat, kemudian menjadi aktivitas itu cukup. Ya, jadi susceptibility itu tidak kita pakai. Tapi pekerjaannya sama-sama. Pekerjaannya sama. Hanya data keluarannya yang beda. Dan sekarang kita seakan-akan belajar lebih. Ketika Anda nanti, anggap aja Anda sudah 2 tahun lagi bisa kerja di industri apa, bayar RD, kemudian Anda uji ini. Coba terangkan sebenarnya cara kerja gambar tadi. Ya. Ini diingat ya, ada S, ada I, ada R. Susceptible, intermediate, resistant. Sekarang gambarnya seperti ini. Baik, coba lihat. Anda siapkan 1 menit, coba mari kita diskusi. Tulisannya susceptibility testing, misalnya saya punya produk A. Maknanya apa? Ingat ya, fungsi waktu. Jadi ngujinya adalah Anda punya logbook sekarang, mengerjakan, nanti dikerjakan lagi setengah tahun, gitu ya, 6 bulan. Dan dikerjakan lagi 1 tahun. Sampelnya sama, prosedurnya sama, datanya ada 3 blok. Sekarang 6 bulan, 1 tahun. Coba Anda rekap.
kemudian mulai Anda buat diskusi. Apa arti ini susceptibility? Ya, silakan. Ada yang mau kita komunikasikan aja nanti teman yang satu gitu masuk. Ini siapa dulu? Rika, Isni, Itu Iska? Pak, Ya. mungkin kalau susceptible itu kan dia itu kan sensitif, jadi bakterinya itu dapat dihambat atau lebih tepatnya dibunuh oleh senyawa antibiotiknya. Nah, nanti di gambar yang di PPT ini bakal zona hambatnya diameternya besar gitu. Jadi kalau membesar zona hambatnya otomatis dapat dikatakan antibiotik senyawanya itu efektif. Nah, kemudian kalau level intermediate itu kan berarti middle atau sedang. Berarti sensitivitas dari senyawa atau kemampuan senyawa menghambat itu nggak setinggi yang level susceptible itu. Jadi zona hambatnya bakal nggak sebesar yang tadi, tapi sedang. Dengan kata lain, antibiotiknya mungkin efektif kalau dosisnya diperbesar. Meskipun dosisnya sama ya Pak, secara dosis dibuat sama semua, ketiga-tiganya. Terus yang level resisten itu yang paling dapat dikatakan bakterinya tidak bisa dihambat sama senyawa antibiotik. Nah, jadi zona hambatnya mungkin sangat kecil diameternya. Mungkin seperti itu ya Pak? Oke, baik. Satu. Lainnya, nambah. Mari kita satu-satu. Tadi udah. Baik, lainnya silakan. Boleh nambah, boleh persis atau ada komen lain. Ya. Dicoba satu, jadi ada dua diskusi. Oke, yang lainnya silakan tambah. Tadi udah bagus, lengkap. Ada? Kalau tidak begini, tadi dikatakan itu benar ya. Jadi kalau kita duduknya, kita itu sekarang itu ya, nanti masuk lab anggap aja setengah tahun. Kita itu ada di level ini persis tahu ya. Jadi kalau ada lingkaran apa ini, disk yang ditempel-tempel itu, Anda lihat tuh, ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau berapa gitu ya. Itu Anda isi apa? Anda isi apapun boleh sesuai desain. Nomor satu adalah misalnya beda konsentrasi, boleh kan ya? Ini kan dipakai untuk umum atau berjenis-jenis tanaman, ekstrak tanaman bayam sampai apa gitu ya, misal. Terus satu lagi adalah tanamannya sama, fraksinya beda, bisa kan? Apapun boleh. Ya oke, itu nanti yang dikatakan tadi benar, yaitu ada lingkaran besar, kecil, sedang, dan sebagainya. Nah, kalau ini, kemudian susceptibility, mau kita terapkan, kita adalah advance dari omongan saya, advance. Jadi itu tadi benar, yang berikutnya adalah begini. Nanti kalau uji susceptibility ini adalah satu, senyawanya hanya satu, ingat ya, senyawanya hanya satu, boleh, jumlahnya nanti bisa banyak, lalu senyawa itu diuji hari ini, ada kata-kata apa? Ada diameter dicatat, betul nggak? Ya, maka coba lihat sampai terakhir aja. Kalau Anda diminta ujinya result reported as susceptible, intermediate, sama resistant itu artinya apa? Nah, begini. Ini sudah di antibiotiknya. Jadi si produk tadi diuji sekarang, lalu diuji setengah tahun, diuji 1 tahun. Nanti waktu itu beda-beda ya. Itu begini, kita punya catatan sekarang, punya catatan setengah tahun, punya catatan 1 tahun. Yang akan kita cek apa? Begini, senyawa itu ya di hari ini, ya itu baik gitu ya. Nanti di setengah tahun berikutnya tanda tanya, 1 tahun berikutnya tanda tanya. Baik itu tadi apa? Oh, baik itu ada lingkarannya sekian. Setengah tahun lagi kalau lingkarannya tetap sekian tahu ya. Lalu 1 tahun lagi lingkarannya tetap sekian, angkanya misalnya 10 cm gitu ya. Satu lagi, ada satu produk lain lagi, setengah tahun produk yang lain. Setengah tahun atau 1 tahun lingkarannya mengecil, itu bisa nggak? Ternyata bisa. Lingkarannya mengecil, artinya apa itu? Coba lihat. Senyawanya sama, diuji dulu aktif, ya. Setelah 1 tahun tik 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 gitu ya, atau setahun.
kemudian mengecil. Itu kalau dilogikakan kita bagaimana menguji? Mengecil, kita lihat di lab sendiri mengecil, senyawanya sama. Tapi fungsinya setelah 1 tahun, kita anggap 1 tahunnya relatif ya. Coba Anda buat diskusi sebentar. Bakterinya lama-lama resisten, Pak. Ya, di sana. Jadi senyawanya sama, kemudian yang terjadi perubahan adalah mikrobanya itu ternyata bisa mengatasi kita. Mengatasi, maka di sana di sini terjadilah kata-kata mutation macam-macam dari sisi mikroba ya. Dari sisi saya yang mengembangkan obat, saya itu kadang-kadang dilawan oleh mikrobanya. Betul. Nah, maka namanya menjadi resisten. Nah, kata-kata susceptibility itu ternyata akhirnya adalah menguji suatu antibiotik yang sudah established, kemudian ada fungsi waktu itu aja. Dan itu ternyata benar ada. Jadi mikroba resisten itu ternyata ada beneran. Lalu si pengembang obat itu tidak boleh santai-santai. Nanti berapa puluh tahun atau berapa tahun harus dimodif lagi gantian untuk mengatasi mikroba yang resisten. Dan mikroba yang resisten itu bukan berarti akhir segalanya. Dari orang kimia gantian saya atasi gitu ya. Atasi dengan cara kita belajar namanya kimia sintesis. Itu ujungnya di situ. Coba lihat Anda bayangkan. Contoh pertama adalah ini secara keseluruhan suatu ya, skop pengetahuan. Penisilin itu originalnya ada. Jadi isolat resmi dari penicillium ini ada satu poliketida kan itu gambar. Itu dipakai baik. Anggap aja itu tahun berapa. Setelah tahun berapa berikutnya, kemudian ada bukan pengujian, ada produk yang penisilin sudah dirubah strukturnya, dimodif. Karena apa? Karena setelah dilabkan si penisilin yang tadi itu ada data ini susceptibility, intermediate sama resisten gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya kata resisten berarti dari sisi sana, dari sisi mikrobanya. Oh, penisilin saya sudah tidak efektif gitu. Betul. Jadi modelnya seperti ini. Maka yang bawah ini adalah boleh kita pakai, boleh tidak. Kita cukup sampai kata-kata apa tadi lingkarannya aja cukup, nanti data ada. Jadi ini nanti reportnya ada di bagian R&D-nya industri ya. Betul. Resisten. Maka kata-kata resisten tahunya dari mana? Bukan mikrobianya terus dianalisa terjadi mutasi atau apa gitu, enggak. Cukup dibuat aja, ditarung atau disuruh berantem dengan struktur kita, kita kalah gitu dulu boleh. Kita kalah, dia bisa menahan gitu ya. Baik, sekarang saya tanya kimia sedikit. Misalnya Anda sudah berantem sama mikroba ini, kemudian ini Anda sudah bekerja kan. Mikrobanya mengalami mutasi dan resisten, apa yang harus Anda lakukan gitu bagaimana? Menurut kaidah kimia. Coba Anda pikir sebentar. Anda punya gambar tertentu lah. Struktur tertentu kemarin, misalnya fenolik gitu. Oh, fenolik itu aktif loh. Antimikroba. Ya. Apa yang harus Anda lakukan? Atau penisilin, ya ada penisilin, itu apa harus Anda lakukan setelah mikrobanya berani menahan, lalu apa yang Anda harapkan berikutnya supaya mikrobanya kembali kalah dengan kita atau si bakteri tadi. Silakan diapakan. Mungkin atom C pinggirannya itu mungkin dioksidasi Pak biar ada tambah OH-nya. Jadi polifenolnya makin banyak. Oke, bagus, betul itu ya. Ada lagi? Yang lain? Nah, itu sudah benar. Jadi kita sedang dari orang kimia adalah memodif gugus fungsi, itu udah paling defaultnya orang mikir kimia. Itu aja. Memodify functional group, tahu ya? Itu aja. Jadi kalau kita punya struktur organik, itu selalu berbasis kerangka, skeleton, dan functional group. Tidak ada functional group tanpa skeleton, itu nggak ada, tahu ya? Kecuali aja ya. Kecuali begini. Antimikroba yang paling sederhana kimia itu apa yang disemprot-semprotkan tangan, jadi itu anti apa COVID itu yang dijual itu. Kira-kira anti kumannya apa?
COVID-nya apa? Kimia. Mudah sekali, cairan basah itu. Alkohol. Tahu ya alkohol ya? Alkoholnya kimia, jadi bukan etanol. Etanol boleh ya, tapi etanol tidak aktif. Lebih aktif lagi siapa? Yaitu propanol. Coba cek. Jadi industri itu sudah mencari-cari ketemu propanol, isopropanol. Itu aja tuh ternyata itu. Ganti dulu. Oh iya. Oh udah dong. Udah. Tenang Lex. Aman. Ada suara ini apa? besok. Oh tenang. Cek. Anak-anak muda sekarang tuh generasinya oldies. Suara terdengar? Apa zaman ini? Interference. Masih sih Pak kedengaran. Masih ya, oke baik. Coba lihat betul. Nah, nanti produk yang beneran ada itu seperti itu tadi, betul. Apa anggap aja kita punya kerangka namanya penisilin, itu yang dirubah hanyalah gugus fungsi. Betul, coba cek, bagus ya. Tadi betul. Dan misalnya ini saya gugus OH-nya saya oksidasi atau apa saya reduksi boleh, itu salah satu pendekatan. Nanti dibuat bareng, boleh sana pojok sana direduksi, pojok sini diamidasi dan sebagainya, itu boleh. Disitulah letaknya ya. Akhirnya kita punya rule memang merubah gugus fungsi, itu satu. Yang kedua adalah merubah physical properties. Ingat ya, physical properties. Kalau physical properties kira-kira diapakan? Ya, minus one-nya, Bu. Ya, agak seru dikit kalau kita ini garing-garing kosong, Bu. Enggak ada apa. Berarti udah benar, merubah gugus fungsi kimia. Itu sama dengan membuat sintesis tadi ya, esterifikasi. Ini pekerjaan kita, ini, Bu. Ini Kalau gitu. Jadi bukan physical properties ya Pak. Coba. Sekalian kita harus tahu orang kimianya. Ada yang coba dicek aja dari Anda. Tadi sudah betul. Teman lainnya? Sudah tadi ya. Gugus fungsi dirubah. Satu lagi adalah physical properties itu diapakan? Ya merubah gugus fungsi, kemudian solubility-nya atau titik tertentunya kita utak-utik tahu ya. Itu yang disebut dengan log P-nya, log P. Log P itu kelarutan. Gitu ya. Nah, kelarutan ini sebenarnya output-nya larut sana kurang di sini, gitu ya, atau dibalik-balik boleh, tetapi yang dikerjakan adalah gugus fungsi juga, yang diutak-utik, yaitu solubility, tahu ya. Solubility itu hanya Anda merubahnya begini, menambah gugus yang membuat dia menjadi ionik itu boleh. Lalu saya menambah gugus dengan cara menambah karbon C yang panjang, lalu solubility-nya pindah ke bagian lipofil, itu boleh. Ya, bisa ya, membayangkan di sana. Oke, ini kita maknai karena ini ada tools bagian dari ilmu kimia yang lain juga harus Anda pelajari. Paham? Jadi kata-kata susceptible, intermediate, dan lain. Maka, misalnya kita kesimpulannya begini, anggap aja kita yang meriset, setelah 5 tahun, obat itu akan ada data yaitu intermediate. Itu artinya apa? Oh, artinya ini tengah-tengah, gitu kan? Ini di tengah-tengah apa? Anda harus paham susceptibility berarti baguskah, resisten berarti oh saya sudah ditahan oleh si mikroba. Maka kalau susceptibility adalah oh saya masih oke-oke saja. Gitu. Nah, nanti tunggu lagi 2 tahun, satu saat akan berubah lagi. Nah, itu punya logbooknya di industri itu terhadap gambar obat tertentu ya. Oke, maka dulu di mikrobiologi ada istilah mengalami mutasi karena obat dan sebagainya boleh. Ya itu dari sisi kimia. Sekarang saya balik. Kalau dari sisi mikroba, coba ini. Mikroba bisa mengatasi apa ini? Penisilin dengan outputnya resisten itu si mikroba kira-kira ngapain dia gitu. Coba boleh. Bahasanya umum aja dulu. Mikroba dulu nggak bisa mengatasi karena fasilitas si mikroba itu kurang. Tapi lama-lama ketika mikroba itu berfungsi waktu juga kan, dia beranak, si anaknya ini sekarang lebih kuat daripada orang tuanya gitu ya. Lalu ketemu sama
Penisilin dia tahan banting atau kuat. Kira-kira di mikroba terjadi apa? Coba Anda pikirkan setengah menit aja. Nanti apapun Anda spontan akan mikir seperti apa, begitu dulu. Karena ilmunya juga ada di sana. Ya, silahkan si mikrojang ngapain. Mungkin kita ilmunya bukan di ilmu mikrobiologi kan, tapi nggak apa-apa. Ilmu kimia kan, kimia tadi Anda udah 100 nih. Oh, saya modif Pak, gugus fungsi. Betul. Dari mikrobanya apa? Dia ngapain? Misal saya dunianya mikroba gitu. Untuk mengatasi penisilin. Bermutasi mungkin Pak. Ya, terus dia ngapain? Mutasi itu kan outputnya ngomongin ringannya aja. Iya. Ya, bermutasi. Ya, hasil dari mutasi dia itu kira-kira dia punya apa, menghasilkan apa, atau apa gitu ya. Apa ini memang akhirnya yang kita boleh duga-duga soal apa. Ada yang tahu satu lagi? Bahasanya sih mutasi, gampang kan? Oh, mutasi gitu. Kalau itu hanya soal mutasi betul dapat nilai. Tapi kalau didetailkan sebenarnya di balik mutasi itu ada apa? Perubahan asam. Itu ilmu mungkin nanti kalau ada punya teman mikro atau biologi, si mikroba itu sama dengan kita. Lama-lama kita juga tahan banting gitu kan ya. Kita berarti seakan-akan kalau manusia kayak punya apa namanya hormon tertentu atau tercipta di tubuh saya itu kalau saya kehujanan saya udah nggak flu lagi apa itu ada manusia kan tambah kuat. Mikroba juga demikian karena dia dipaksa ketemu sama apa tadi penisilin yang ada gambar tertentu, nanti dia punya kimia yang bisa mengatasi penisilin. Nah, gambar kimia itu kalau saya omong paling sederhana adalah dia menciptakan enzim, tahu ya, menciptakan enzim. Enzimnya tertentu supaya saya mengatasi si penisilin gitu. Nah, sekarang kalau itu kita gabung begini omongannya, sebenarnya kita itu belajarnya kimia dan kimia. Hanya wujud dari sehambat tangan kita adalah mikroba, ini bakteri, ini obat kimia gitu ya. Baik, sekarang kita cek obat itu bermakna antimikroba itu apa sih? Nanti di gambar itu sebenarnya ada. Di gambar kerangka dia mengatasi senyawa saya ya, mengatasi enzim apa, ini apa pembentukan dinding sel yang tidak sempurna karena gambar ini ya. Di sini ini di mikroba ini sebenarnya ya ada reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini nanti oleh si enzim ini terbalik, oleh si tadi obat antibiotiknya sama penisilin itu akan gabung ke sini, ke kimia ini, tinggi ke kimia ke sana, lalu ini terjadi ketidaksempurnaan, ya kan, ya dan sebagainya. Nah, penggabungan itu kalau dalam bahasa kimia sebenarnya terjadi ikatan kimia antara ini dan ini, gitu ya. Jadi si penisilin itu punya struktur yang akan mengikat kimianya mikroba, itu aja sebenarnya. Kimianya itu dalam bentuk apa mungkin enzim tertentu atau mungkin proses kimia untuk DNA tertentu si penisilin itu nempel sini ting gitu. Kemudian ini jalannya udah tertatih-tatih atau reaksinya berhenti atau apa lalu mikroba otomatis kita terima sebagai kematian gitu ya. Nah, suatu saat kalau ini mutasi berarti waktu ini ke sini ini sudah nggak mau diikat lagi atau apa dan sebagainya. Tapi prinsip pertama adalah penisilin itu mesti bereaksi dengan bagian tertentu dari mikroba. Itu aja. Nah, ketika ini ketemu begini, kita anggap ini adalah ketidakbenaran dari biokimia dia, maka dia akan jatuh atau dia tidak tumbuh dengan sempurna atau mati secara fisik kita hitungnya. Ya, tuh itu aja. Nanti di sini akan menciptakan gambar kimia ya saya kira enzim yang paling sederhana untuk mengatasi si siapa
tadi obat antibiotik tadi ya. Oke, mungkin ada komentar? Izin tanya Pak, kan Ya. kalau si bakteri itu mengalami resistensi terhadap mikroba, kayak misalnya tadi bermutasi atau membentuk enzim, tadi kan bisa dilihat dari yang Kirby Bauer method tadi Pak. Tapi berarti kalau di Kirby Bauer itu dia nggak bisa mendetek terbentuknya biofilm ya, kan beberapa paper sekarang seperti yang kemarin sempat kita bahas semester 1 kan antibiotik banyak kehambat oleh terbentuknya biofilm sama si bakteri itu kan. Ya. Itu sih Boleh. Ya. apakah Kirby Bauer itu tuh sampai mengcover ke situ atau enggak gitu Pak? Betul. Pertanyaannya bagus. Jadi begini, ketika kata-kata resistensi itu muncul kan kemudian seperti apa gitu ya, tahunya kan obat saya udah letoy gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat dunia mikrobanya, betul. Dunia mikrobanya seperti apa? Salah satunya adalah ada kata-kata tadi, biofilm itu menarik. Jadi mikroba ini anggap aja ya, mikroba ini suatu saat kita lihat biasa, suatu saat ada mikroba yang punya biofilm, ya, punya lendir di luarnya, gitu aja. Tak terasa apa makna lendir di luarnya? Itu terasa ya pertahanan dia gantian. Saya akan berlendir aja supaya gitu. Betul. Nanti kita akan belajar biofilm aja nanti di belakangnya. Itu bagian dari penghambatan, itu bagian dari resistensi dia. Betul, udah itu ada dulu. Biofilm berarti menciptakan fisik lendir, gitu, film gitu ya. Itu bisa. Nanti kita detailkan lagi. Itu ceritanya bisa panjang. Tapi bisa ya, artinya dari tidak ada jadi ada, atau dari senyawa, atau dari mikroba yang sudah biofilm, kita kasih dengan obat X, nggak mau, X harus saya ganti. Tahu ya, X-nya harus saya cut, saya gambar lainnya supaya bisa menerobos biofilm. Itu ada. Itu yang sekarang akan diambil orang, atau sekarang jadi topikan. Maka kesimpulan dari kuliah ini, Anda boleh minggu depan dan sebagainya, coba dicek, lompat ke biofilm. Nanti ada teorikah bahwa senyawa obat dengan biofilm itu ada korelasi, saya bisa menerobos dan sebagainya. Kalau konvensional biasa tidak bisa tahu ya. Konvensional itu ini dulu dengan ini oke, setelah ini ada biofilm, ini tidak oke. Nah, kalau tidak oke, saya ganti yang baru lagi supaya dengan biofilm. Maka ujung dari riset ini Anda mulai kesempatan mendatang carilah kata-kata biofilm anti mikroba tapi berbasis biofilm. Berarti cerita kita lebih panjang lagi, lebih panjang. Tidak hanya Kirby aja, tapi nanti ada metode lain yang bukan Kirby, paham ya? Itu bisa ditambahkan. Bagus, sudah itu saya kasih keyword biofilm sebagai model untuk dia menjadi resisten dan sebagainya. Tapi kita juga akan menerobos dia supaya aktif lagi dari sisi antibiotik, dari sisi bioaktivitasnya. Ada lagi cerita? Oke, kalau tidak kita memanage data. Terakhir, ini kan membuat guide untuk itu ya. How to perform, gitu ya. Nah, ini milik siapapun boleh. How to perform tes. Jadi susceptibility-nya boleh kita hilangin, boleh enggak. Kalau kita mau kata-kata susceptibility hanya karena fungsi waktu, maka ini kita pakai boleh. Yang kita pakai apa? Coba kita lihat bagaimana mendata perform untuk antimicrobial susceptibility. Atau data saya adalah seperti ini boleh tanpa kata-kata saya. Yaitu one way to measure pathogen is MIC. Ini, ya. Jadi MIC adalah define lowest concentration antimicrobial drug atau ekstrak kita inhibit growth of microorganism kan itu production agar microbial gradient. Baik. Kira-kira itu ada satu kata yang alinea kedua itu ada metode ya. Ini can be determined using broad dilution, baru aja ngomong tadi ya. Cairan itu sebagai media kita, saya hitung MIC bisa. Agar dilution, yang tadi tek itu MIC bisa. Or antimicrobial gradient method. Nah, ini yang ketiga, ini adalah alat. Coba lihat, alat itu metode. Jadi kita menguji antimikroba
zat septogen khususnya itu ada metode namanya gradient method. Ya, nanti kita cek gambarnya. Ya, ada 3. Nah, yang umum dipakai adalah Broad sama agar. Nanti pilih yang mana. Ya. Oke, kita lihat satu-satu. Broad dilution adalah ya, dulu itu kita pakai manual aja secara lab, itu bisa kita kerjakan lab, kemudian ada di farmasi UI juga kita dulu, yaitu pakai biasa aja, yaitu pakai tabung reaksi itu juga boleh karena ini adalah cairan. Tapi sekarang sudah difasilitasi oleh alat plastik begitu, yang tentu di 95 well plates, ya. Itu untuk microbroad method. Nanti ada gambarnya, tahu ya. Terus kalau sudah seperti ini ya nanti difasilitasi oleh alatnya sekalian, yaitu ada readers-nya. Readers. Nah, ini anggap aja sudah advance. Kalau kembali ke konvensional adalah apa? 96 lubang atau sumuran itu tidak harus ya. Jadi mungkin kita sederhana dulu. Itu misalnya mau 10 boleh 15 pakai tabung reaksi kecil-kecil bisa, atau ada wadah. Yang kedua, readers-nya bagaimana? Readers-nya pakai manual aja. Nah, karena bentuknya itu adalah broad atau cairan, kira-kira readers untuk kita kalau melaksanakan alat bantunya apa? Yang bukan canggih seperti ini. Ini kan sudah canggih, reader, measure. Ada pembacanya. Pembaca itu alat ya, alat yang mahal gitu. Yaitu ya dengan spektro biasa aja. Pakai spektro. Jadi metode analisa biasa. Spektro adalah ditembak dengan sinar, nanti ada yang lolos, ada yang lolos full, lolos separuh, dan sebagainya atas aspek kekeruhan tadi kan ya. Nah, nanti bisa kita korelasikan kekeruhan itu sama dengan pertumbuhan. Tidak keruh berarti tidak ada pertumbuhan. Mengapa tidak ada pertumbuhan? Karena ada sampel saya dan sebagainya. Diolah bisa kan itu? Bisa ya. Ini juga bisa. Bisa ya. Broad dilution berarti Anda melihatnya dari sisi cair masuk ke spektro, diukur, didata. Gitu. Kalau sudah canggih, dimasukkan, kita tinggal nanti akan membaca sendiri. Ya. Kita lihat contoh. Ya, contohnya adalah seperti ini, gitu ya. Nanti ada kata-kata pertumbuhan, itu ada kata-kata dilution dan sebagainya. Bentuk fisiknya bisa macam-macam. Ya. Ini ada berapa? 96. Kemudian nanti kalau didesain, itu urutannya ke kiri apa, ke bawah atas, atau row sama apa baris-barisnya seperti apa nanti dicek ya. Baik. Dari sini bisa memanage data atau ya mengolah data. Ini bisa dipakai semua, tidak dipakai semua juga bisa kan. Kita tinggal tuh nanti contoh yang ada. Tapi ada tambahan lagi, tulisan ini silahkan dimaknai suatu saat kalau itu keluar dalam suatu jurnal dan sebagainya, Anda boleh cari, lalu saya akan sampai ke titik ini, bisakah gitu ya. If you want to read, dan tidak hanya MIC, apa? Kita juga ada kata-kata MMC. Ya. Nah, ini saya lihat agak jarang satu jurnal itu datanya mentok sampai ke MMC, mikrobia minimum microbicidal concentration. Nah, MIC sudah mesti, karena kalau kita tanpa MIC, kita itu tanda petik nanggung. Nanggung itu kita membuat summary-nya tidak bisa begitu luas, meskipun bisa ambil kesimpulan, tapi tidak begitu detail. Ya. Nah, coba sekarang MMC ini, mumpung di sini ada tulisannya sedikit, kira-kira kalau mau dilaksanakan apa yang dikerjakan Jurgens ini. Coba dibaca dulu. Coba nanti saya akan cek, jadi Anda boleh catat sekarang. Tadi ada mikrofilm, biofilm ya, itu Anda cek, nanti silakan dicari. Yang kedua,
carilah model yang ada MMC-nya, suatu apa ya, jurnal itu seperti apa, itu bagian media kita untuk berkomunikasi dalam kuliah ini ya. Coba ini MMC mumpung ada sedikit tulisan dengan cara yaitu subculture of broad delusion of your MIC test, kemudian dibawa ke agar plates, berarti kita kerjanya ke sini, pindah ke sini ya, yang tidak ada kontennya senyawa saya. Yaitu if pathogen microorganism start to proliferate, antimikrobial saya, eksa saya tidak menyebabkan kematian, tetapi hanya menghambat pertumbuhan. Nah, ini tulisan koma itu setengah alinea itu tetap kalau Anda kerjakan, Anda bisa memaknai maknanya apa. Tahu kan ya? Ini baru tulisan, nanti kalau itu mau didata juga boleh, tapi tulisan ini apakah ada yang tidak paham dari koma ini? Jadi waktu di Broad itu cukup, itu Anda akan dapat terima MIC, tek ting 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 gitu ya, tak 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 tak, udah selesai jurnal. Tapi kalau suatu saat saya kepengen mengetes tambahan, kan saya katanya coba kita urutkan nih. Saya ambil Broad ini, kemudian saya subculture-kan, berarti saya menyiapkan mikroba yang masih segar, fresh gitu. Bentuk fisiknya agar plate. Itu kemudian saya letakkan si tadi cairan tadi ke sana. Ya, apa yang terjadi waliati? Cairan itu maknanya apa sih? Cairan itu maknanya mengandung mikroba, mengandung bakteri. Titik. Agar plate yang agar plate-nya juga harus bersih ya, karena kita tidak ada tesnya lagi, kecuali mau menumbuhkan kembali si mikroba. Maka tertulisnya if pathogenic microorganism start to proliferate, artinya apa? Kalau terjadi pertumbuhan di situ, dari brood pindah ke agar, lalu 24 jam saya tinggal, Anda kembali, Anda kaget gitu. Kok ada pertumbuhan? Apa kesimpulannya? Itu ternyata. Kalau kemudian tidak proliferate, apa artinya? Gitu. Kan gitu kan. Coba Anda buat dua option di situ, Anda gambar di kertas dicoret itu. Broodnya itu sudah hasil tes kami ya, MIC ya. Oh ini sudah terhambat ini. Karena MIC-nya atau ada kejernihan tertentu yang kalau dihitung-hitung sudah keluar. Nah, itu cairan itu kau teteskan ke agar yang masih segar. Dan itu belum, tidak ada apa-apanya ya. Berat mikrobanya seakan-akan diberi tempat untuk hidup. Mikroba dari brood tadi ya. Buat dua garis itu atas apa, digambar bawah apa. Di dalam petri dish itu kok gambar terjadi perubahan, pertumbuhan. Tik ada kekeruhan gitu ya. Dan satu lagi tidak jernih gitu, atau ada pertumbuhan 1, 2 tik gitu, yang satu buat kotor gitu, tek ya, dua gambar itu dua, itu kan probability kan. Nah, F-nya Anda pilih aja, F apa, F atas atau F bawah. Coba Anda buat sebentar, setengah menit. Riset kamu seperti apa? Misalnya itu adalah riset online kita. Satu-satu ya, ismnya. Rika, Rizka, siapa dulu boleh. Dan pilih hasil gambar Anda masing-masing. Bebas saja. Kemudian Anda bisa menentukan MMC, minimum microbicidal concentration. Ini manajemen, ini olah data aja biasa. Tapi ngolah datanya harus ke lab beneran, diulang lagi, dilanjutkan, bukan diulang. Dilanjutkan, kemudian saya harus mampu menulis MMC-nya. Nah, kalau sudah sampai MMC itu, data kita sudah maksimum bagus sekali. Itu banyak dibaca oleh industri, misalnya, oh ini saya pakai ini, MMC-nya hebat, gitu. Nah, untuk MMC paham nggak? Gitu, saya. Ya, yang Anda gambar dua itu ada MMC kah atau bukan?
dilaksanakan sampai mentok itu, tidak ada kerja lain kecuali itu, mentok, benar-benar mentok. Habis itu saya nggak bisa kerja lagi, tidak bisa ambil data lagi ya Pak. Tapi kalau sampai sini bagus sekali. Oke, silakan satu dulu siapa? Rika. Pak, jadi kalau nanti di agar itu kita mengkulturkan lagi yang tadi di MIC itu ke agar, tapi tanpa apa namanya antibiotik kita, terus dia tumbuh berarti dia tidak tumbuh berarti memang si bakteri itu sudah mati gitu Pak. Makanya dia mikrobisidal kan. Tapi kalau ternyata tumbuh, jadi sebetulnya di yang awal itu lebih ke penghambatan aja. Tapi waktu kita tumbuhkan ke agar yang nggak ada antibiotiknya, dia masih bisa tumbuh, masih proliferasi lagi. Baik, sekarang Anda pilih yang itu. Riset Anda pilih yang mana? Mau tumbuh atau enggak? Boleh, itu semuanya benar. Kita hanya mau membuat kesimpulan. Pilih satu. Itu tadi Oh, di enggak tumbuh. kepala kita ada dua, pilih satu Anda. Tidak, Kalau Pak. nggak tumbuh, Tidak Pilih tumbuh. tumbuh. Pilih tumbuh. Ya, boleh. Pilih tumbuh. Tidak, Pak. Oh, tidak. kalau Pilih nggak tidak. tumbuh Pak. Baik. Yang lainnya. Lainnya pilih tidak atau pilih tumbuh. Apapun boleh ya. Ya, betul semua. Jadi Anda pilih tumbuh juga boleh, pilih tidak juga boleh, gitu ya. Kalau tumbuh berarti nanti ngomongnya ada di mana, ting 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 ting, ting. Oh, cukup sampai ke MIC-nya sekian gitu. Kalau tidak tumbuh nanti ada kata-kata lagi seakan-akan. Anda ada kata-katanya yang dirubah kata-katanya, ya. Angkanya ya itu aja, tapi kata-katanya yang dirubah gitu. MMC. Ada seperti itu detail ya. Baik, paham ya, berarti maknanya saya punya mikroba nggak kelihatan, kemudian saya kasih antibiotik ekstrak saya sampai ke MIC, di situ rasanya ada ketidaktumbuhan, ya, dengan kejenian yang saya terima. Lalu ini saya pipet, saya masukkan ke agar zat, ada dua kemungkinan. Kita pilih satu, ya, sana boleh, sini boleh, gitu ya. Ya, oke, bagus. Baik, yang kedua agar dilutionnya coba sedikit. Kalau tadi broad berarti biasa cair, agar dilution itu cara membuatnya sama, kemudian MIC dengan ini bisa nggak coba agak aneh ya, coba lihat ya nota MIC saya akan. Ya, ini agak sedikit anu. Coba, saya jarang melihat ini. Saya jarang melihat baca jurnal itu MIC-nya menggunakan arga dilution itu jarang. Kalau broad ada banyak ya. Karena kalau broad apa tadi pakai tadi 96 sumuran tadi kelihatan. Kalau ini coba saya hanya sedikit baca agar dilution untuk membuat MIC itu tanda petik agak boros. Agak banyak reagen atau agak materialnya harus banyak ya. Karena di ini after incubation of disease determined by identify lowest antibiotic concentration determine visible microbial growth. Ya artinya ini area kan kita punya petri dish kan, petri dish kalau anu kan harus banyak kan. Banyak itu akan volume per diameter ini kan juga gede-gede kan, banyak gitu ya. Nanti mana yang komplit inhibit visible microbial growth. Iya kita amati aja tanpa readers karena itu gede-gede enak kan apa petri dish-nya itu bulat-bulat gitu ada coba lihat oh iya iya tidak maka karena komplitnya inhibit oh ini bersih kan oh udah tutup inhibit nah ini menurut tulisan dia boleh aja tapi ini menurut saya di lapangan jarang yang memakai ya boleh tapi jarang memakai karena rasanya banyak reagen yang dibutuhkan jumlahnya ya. Tapi bisa juga. Sekarang ada satu lagi tulisan ini. Instead of create two-fold serial dilution. Nanti di sini juga ada ya tadi ya. Two-fold serial dilution. Pertanyaannya adalah begini. Pengenceran menurut ilmu untuk uji ini kita tidak lari kemana-mana. Kita diharuskan. Harus two-fold serial dilution. Itu harus dipakai.
Dan diharuskan ini demi apa? Demi mempermudah kita kerja. Demi, tahu ya. Jadi ini dibuat yang paling enak, tapi applicable, confirm, dibenarkan secara jurnal internasional. Saya tanya, TOEFL serial dilution itu nanti outputnya seperti apa sih kalau kamu membuat suatu rangkaian ini 96 itu yang disebut TOEFL itu apa? Ya, dicek, silakan. Anggap aja Anda kerja lab tapi online gitu ya. Anda punya cairan, punya ekstrak, punya ini. Two-fold serial dilution itu apa? Gambar ini saya kosongin ya, wadah ini bersih gitu. Yang disebut two-fold itu apa? Ini, yang diencerin itu siapa? Gitu. Kita berangan-angan aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau dibaca jurnal, oh yang dulu dia omongin itu, ini yang two-fold dilution itu siapa? Cek, suara saya terdengar ya, bukan putus ya. Bisa revisi kalau putus. Halo? Ya, Pak. Halo, Ya, Pak, begini terdengar. aja dulu. Tunggu. Sekarang dari nol aja. Growth itu kan ini, saya punya tabung reaksi, itu kok isi apa? Kok kita isi dengan cairan. Cairan ini otomatis adalah nutrition dari mikroba, gitu ya, satu. Terus saya kasih mikroba satu. Nah, tabung reaksi ini banyak, kita sebut 16 itu, terus banyak. Kan cairannya sama, mikrobanya sama, gitu kan ya. Nah, yang membuat tabung reaksi 1, 2, 3, 4, misalnya saya siapkan sampai 16 itu yang berbeda apa? Yang berbeda adalah konsentrasi dari sampel saya, konsentrasi. Ya. Nah, konsentrasi itu berapapun boleh. Ya kan? Nah, yang disebut two-fold adalah kamu harus punya satu konsentrasi, lalu Anda two-fold-kan dilution untuk konsentrasi berikutnya, gitu aja. Ya, benar nggak? Jadi Anda gambar dulu tabung reaksi gitu aja, diisi oleh volume brothnya, seperti itu nutritionnya, sudah lengkap itu tinggal beli. Mikrobanya sama, sampelnya yang berbeda dalam sisi concentration, bukan dalam sisi volume ya. Nah, concentration itu Anda pakai two-fold serial, yaitu diencerkan separuh dan separuh secara serial. Separuh dan separuh, tahu ya? Tapi angkanya bebas, tapi harus separuh. Gitu. Enak itu, tidak boleh ini 10 ppm, 15, 75, gitu enggak jelas. Itu volt aja. Ya. Nanti akhirnya bagaimana? Ya, kita sudah punya stok ekstrak saya atau sudah jadi struktur dengan dilution sendiri, saya buat stoknya sekian. Ya. Berarti ini titik pertama dari concentration saya. Kemudian saya membuat serial, ini saya two-fold-kan. Berarti berapa? Saya encerkan separuh, saya ambil. Sisanya ada, tempelkan separuh, two-fold. Ya. Maka kalau kemudian kita cek, misalnya, two-fold-nya kan adalah operasional kita. Kalau ditulis di bukunya ya bukan two-fold. Yang ditulis bukunya adalah misalnya 1000 ppm, otomatis sampingnya berapa? Orang membuat mesti yang paling tebal dulu kan, paling konsentrate dulu kan, 1000, kemudian diturunkan 500 turunkan 250, 125, bagi 2 lagi berapa itu? 2,7 atau berapa ya? Ting, itu aja ya. Harus. Nah, dari volt misalnya 16 itu, 14 kebanyakan ya, 1000 kalau kau turunkan jadi berapa? Coba dihitung sendiri aja. 2 sudah 500, 3 102, 254, 125, 5 sudah 60 berapa? Bagi 2 lagi, bagi 2 gitu ya. Nah, dari situlah MIC nanti terbentuk atau
siap Anda panen datanya. Benar nggak? Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini misalnya, ini kosongan dulu, nanti ada pertumbuhan bakteri dan tidak dari sisi sini, benar nggak? Anggap aja ya. Ini bebas kita membacanya. Saya cenderung bagaimana membaca ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yaitu 12 ke sana, 12 ke sana gini ya. Ya. Ini kita nanti memaknainya kalau tumbuh bakteri apa? Kalau tidak tumbuh apa? Berarti keruh dan tidak keruh. Nah, tidak keruhnya yang mana? Jernih, berarti sangat jernih. Yang keruh misalnya segini. Nah, dari gambar ini nanti seakan-akan Anda melihat, ini mungkin terlalu banyak ya tadi, buat aja, kemudian dari data itu ekstrak saya, struktur saya aja ya, struktur yang benar-benar saya buat berapa, nanti ada senyawa yang kedua lagi strukturnya berapa, senyawa lagi, jadi per ini sudah beda senyawa. Gitu. Kalau di waktu ya satu aja cukup, satu senyawa ini di titik berapa saya. Ya. Sekarang sampai MIC dulu aja ya, agar dirusun misal. Baik, itu sudah. Nanti kita lihat aktual di di jurnalnya ya. Sekarang ada satu lagi media. Ada satu produk ini boleh kita kenalkan 10 menit lagi ya. Antimikrobial gradient method. Ini adalah produk industri. Maka ditulis E-test RR.R itu nama dagang ya Pak. Merek dagang. Coba Anda baca ini, kira-kira apa artinya. Ini alat saja, atau metode. Antimicrobial gradient method is also performed in fail with agar, but in contrast to agar method they use test various compounds simultaneous. Ya, Pak. Nomor 2, first step itu biasanya agar plate test from Biomerex, itu perusahaan seperti Sigma Aldrich itu ya. Bisa under surface impregnation with concentration gradient certain antibiotic compound and upper surface show concentration scale and then based on agar. Selama inkubasi antibiotic diffusion into media and growth inhibition ellipse form. MIC of antibiotic compound corresponding. Oke, kemudian Anda membaca is located di mana ellipse and strip intersect. Nah, ini kan istilah ya. Nah, ternyata gambarnya seperti ini. Nah, ini namanya pengembangan pengetahuan kita aja. Ada alat namanya MIC, tetapi langsung sudah disiapkan medianya atau namanya apa? Itu sama apa ada plastiknya pernah lihat sebenarnya gitu ya. Kemudian kita anggap senyawa saya itu ada di atas itu atau kita teteskan di atasnya atau sebenarnya ini tidak akan bisa kita buat dengan detail ini tapi kita memaknai gambar ini begini. Ini ada strip plastik atau agak tebal gitu terus ada angka-angka ini tesnya untuk susceptibility ya yang paling enak aja jadi bukan untuk riset pengembangan itu memonitor fungsi waktu tadi setengah tahun 1 tahun 2 tahun. Jadi sampelnya ya ini aja, nanti ini satu strip banyak disiapkan oleh industri. Nah, sekarang Anda baca, angka atas sama bawah itu angka apa itu? Menurut kamu? Maknanya aja, makna. Yaitu konsentrasi atau banyaknya sampel. Konsentrasi, banyaknya sampel, bisa ya. Nah, satuannya nanti dulu. Yang penting angka atas sama bawah bedanya apa? Digitnya besar, bawah digitnya kecil. Berarti kalau saya punya 1024 sama berapa itu? Sama 10 kan beda, ini 10 kalinya dan sebagainya. Ya. Apa yang terjadi? Anggap aja kita dari nol ya. Ini si e-test ini saya hilangin, belum saya masukkan. Anda menyiapkan Petri dish, gitu ya. Nah, si strip ini sudah punya gambar kimianya ya, sudah ada kandungan kimianya yang sudah diatur sedemikian bagus. Jadi kita terima ini sebagai satu produk yang sudah diukur beneran ting poinnya ya.
Terus saya letakkan di atas ini ting 24 jam. Apa yang Anda baca? Setelah 24 jam, ini Rabu, besok Kamis ya. Anda punya gambar seperti ini. Ada inhibition zone yang gambarnya seperti ini. Pertama, coba Anda cek, mengapa inhibitionnya kok bentuknya begitu? Satu. Yang kedua, akibat dari apa? Coba. Oke, terakhir kuliah kita. Memaknai aja. Jadi sampel saya atau Anda itu ada di atas itu, di atas yang sudah kita buat gitu, seakan-akan. Mungkin Pak kayak kertas pH indikator kali ya Pak ya? Ya, terus? Nah, jadi kan senyawa antibiotik yang dalam bentuk larutan di situ kan kena larutan apa bukan itu apa kertas strip ya Pak kita bilangnya kayak kertas strip. Nanti dia Baca ini terus, nggak apa-apa. nanti dia berdifusi Ya, ibarat kertas pH indikator yang ada pH 1 sampai 7 dan pokoknya sampai 14. Nanti ketahuan kalau misalnya konsentrasinya tinggi itu biasanya mendekati strip karena kan tadi digitnya gede ya Pak ya yang di dekat strip. Berarti maknanya konsentrasi dari antibiotiknya itu tinggi. Tapi kalau seandainya semakin jauh berdifusinya, maka mungkin dikatakan antibiotiknya konsentrasinya rendah sehingga nanti berhubungan sama pertumbuhan bakteri dari konsentrasinya tersebut. Kalau misalnya konsentrasi antibiotiknya tinggi, berarti kan bisa dikatakan inhibisinya menghambatlah pertumbuhan dari bakteri, kayak gitu Pak. Terus kalau konsentrasinya rendah, berarti bakterinya bisa jadi akan tumbuh. Ya, betul. Baik, gitu ya. Jadi gini, anggap aja ini mau buat kita secara bisa menggunting kertas saring, saya gitu boleh ya, kertas saring agak tebel gitu. Gunting terus kok garisin gitu seakan-akan imajiner, nggak usah rapi-rapi seperti ini. Nanti bagian atas saya tetesin ekstrak saya konsentrasinya sekian, tahu ya. Jangan melebar kemana-mana, nggak pada sampai kering. Nanti bawahnya lagi 2 volt. Saya encerkan dulu, saya tempelkan. Terus seakan-akan kerjanya gitu, seakan-akan. Nah, kamu kan punya angka di atas ini misalnya 1000, bawahnya 500, bawahnya 200, terus gitu ya. Baik, itu dikerjakan benar dengan anggapan ini per garis itu yang agak gede-gede nggak apa-apa. Itu kau tempelkan di kertas zret, apa yang terjadi? Betul. Ketika di 1000 itu seakan-akan kamu punya 1000 itu punya lingkaran yang bulat beneran, coba lihat. Bulat beneran gitu ya. Nah, yang 500 juga ada, nah, itu bulatnya agak kecil, yang 200 agak kecil. Itu kalau dihaluskan, itu akhirnya lonjong begitu kan, gede, kecil, kecil, kecil. Itu fenomenanya menarik gitu, seret gitu ya. Ya. Itu kalau bisa dicoba secara sederhana ya kertas kita bagi 4 aja cukup. Ini 1000, ini 500, ini kita teteskan, ini kecil, ini besar gitu ya. Ya, baik. Itu adalah olahan kita di sini, tapi ini itu dibuat formal itu firm dan benar diterima, karena ini tugasnya untuk tadi susceptibility, intermediate, sama resisten. Coba bayangkan ya. Ini sebenarnya bukan untuk nge-lab kita, tapi untuk nge-lab industri, R&D-nya dalam bentuk, itu tadi monitoring. Baik, sekarang coba cek ya, gambar ini lebih dari 1. Senyawanya sama ya, konsentrasinya. Kita buat strip, pabrik itu punya puluhan strip gini. Konsepnya sama semua. Ya. Coba ini kok jejer, ada 4 gitu. Kiri, tengah, kanan gitu ya. Kosong semua. Jadi warnanya hijau semua. Warnanya belum berwarna semua gitu ya. Terus kau tempelin 4 itu sama 1, 2, 3, 4 ya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Yang pertama adalah diisi obat tadi produk tadi misalnya penisilin yang hasil dari buatan tahun sekian. Setelah 2 tahun kita anggap kita buat lagi penisilinnya itu kita tempel ya. Terus lagi dan sebagainya. Di situ kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, membaca ini itu
Apa yang kamu baca? Coba sekarang satu dulu. Kalau ini kau baca, kamu akan membaca ini bagaimana? Ini ada angka, ada lingkaran. Ini katanya tadi kan tertulisnya membuat MIC, tahu ya, merah ini. MIC dari Eclipse. Ini MIC-nya berapa? Itu pertanyaan gitu. Mengapa berapa? Karena sudah ada angka, tinggal Anda omongkan. Berapa MIC-nya? Coba lihat berapa. Lihat, itu gampang. MIC katanya apa? Minimum inhibitory ya. Concentration. Baik, sekarang gini, ini ada angka, atas ada, bawah ada. Angkanya itu sampai mentok ke bawah. Saya ngomong angka yang mentok ke bawah. Mentok ke bawah itu ada inhibition nggak? Yang mentok ke bawah, paling bawah itu yang kepotong gambar itu. Enggak ya, karena hijau semua kan. Itu angkanya berapa itu? 0,25 itu anggap aja 0,25. Cek ya, plototin Pak. 0,25 hijau, jadi tidak ada apa. Nah, naik konsentrasinya mulai ada inhibition 6 ya, 6 atau 46 aja, kita sepakat 6. 6 ke atas ada. Jadi senyawa saya atau sampai itu punya penghambatan yes. Yes-nya yang mana? Tinggal ngomong, mau 1000 saya ada, mau berapa itu 100 berapa 96 ada, berarti saya punya aktivitas itu aja. Nah, kemudian ini memang sengaja saya encerkan supaya mencari MIC. Nah, pengenceran itu sama dengan minimum inhibitory, ya cari ting mana minimumnya, tapi harus ada inhibitory loh ya. Minimum yang tidak ada inhibitory ada 0,25 paling bawah itu, tapi nggak ada inhibitory. Anda naikkan minimum tapi ada inhibitory, tapi harus minimum, harus angka 6 kan. Kalau kamu ngomongnya misalnya 125 ada inhibitory, ada, tapi nggak minimum kan. Nah, inilah disebut MIC menurut ETAS ini sederhana banget sebenarnya. Yaitu ketemu di angka 6. Ting gitu. Benar nggak? Boleh komentar dulu Iya, silakan. Pak. Iya ya. Nah, sekarang pertanyaan mau tanya. Ya. Kak, berarti cara kerjanya ITES ini tuh apakah tadi setelah kita mengencarkan itu tuh ditetesin ke masing-masing angka itu atau gimana sih, Pak? Iya, betul. Saya akan mapping angka itu. Saya akan gitu, logika. Oh iya ya. Tapi dia ada alatnya. Oh, tapi angka-angka itu kenapa muncul angka-angka itu nanti ada konversinya versi alat itu atau gimana, Pak? Masih kayak ada Oke, 6 ini dan kalau saya industrinya sebenarnya cara mengapply-nya mungkin sangat banget ya, detail banget ya menurut garis-garis ini. Kan ini kebutuhan atas dia itu industri tertentu yang menggunakan ini. Maka pertanyaan itu bagus. Kalau kamu kepengen membuat, kira-kira apa yang kita kerjakan? Bukan mencontoh angka ini, tapi mencontoh penyiapan kerja alat ini. Benar nggak? Ya. Anda sekarang punya apalah kertas saring itu Anda double 3 juga boleh. Double 3 itu agak tebal gitu kan ya. Double 3, kemudian Anda seakan-akan di garis-garis boleh. Agak gede-gede itu biar ting. Atau kalau menurut saya begini, saya malah punya ide nggak begitu. Coba ini cerita ngelab di lapangan. Anda punya kertas saring panjang ya, seperti ini. Terus Anda memotong-motong kertas saring itu yang kedua persis, kemudian kau potong-potong kecil-kecil, ting, potong ya. Jadi kayak potongan kertas kayak tahu gitu, atau tempe ketek kotak-kotak. Nah, satu kertas itu coba kamu nyiapkan konsentrasi banyak, ting gitu ya. Misalnya 1000 ppm, 500, siapkan dia dulu di di cairan di wadah sedikit itu, ya kan? Anda celupkan ya, taruh di atasnya ini, di atas kertas yang berarti kan paling atas 1000. Terus biar kering dulu ya. Kemudian habis itu Anda taruh di 500 di bawahnya 200 ya. Seakan-akan gambar ini tapi tebal ya. Diidekan oh iya ya. Baik, kalau letakkan di itu kan seakan-akan Anda punya angka yang turun ke bawah dari 1000 sampai kamu mampu membuatnya berapa sih, misalnya sampai bagi berapa, 1000 sampai 250 bagi lagi. Ya, itu aja seakan-akan. Nah,
semoga dari kertas kamu tadi menghasilkan gambar seperti ini misalnya. Mesti menghasilkan. Karena harus sudah punya data sebelumnya yang punya diameternya. Nah, nanti kalau terjadi gambar ini, yang 1000 mesti gede, yang 50, 500 kecil, 200, 1 dari gitu. Misalkan gitu, ya. Boleh. Baik, sekarang kalau hasil kertas Anda tadi misalnya terjadi elips seperti ini, eclipse, elips, itu Anda punya di angka berapa? 250, 125, bagi 2 lagi, 60 berapa, 7,5. Itu kemudian ke bawah, sampai jauh, Anda di sekitar 125 ada lingkaran gitu, artinya apa? Artinya pengenceran saya di 125 ppm, di situ titiknya ya, di pojok. Itu ke bawah tidak ada penghambatan, ke atas ada 125, 200, 500, 1000 ada mereka. Nah, berarti MIC yang kamu buat berapa yang kita omongkan? 125 ppm. Sangat gitu. Paham? Ya. Yang penting bukan penampilan ini. Kamu membuat jaraknya agak gede itu nggak boleh. Nanti kan yang penting ini ada paling bawah yang tidak ada di mana. Gitu. Atau kalau menurut saya ada ide lagi, potongan kertas saja kita taruh di situ langsung, tapi harus rapi, lurus itu pada ini 1000, sampingnya bawahnya 500, tempel lagi bawah, tempel aja ting 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 seakan-akan gitu. Atau si tadi disk yang bulat-bulat itu tempelkan di sini kayak bulat bulat dijejer gitu, gitu, ting ting. Nanti ini ada, ini nggak ada. Itu sudah e-test kan seakan-akan. Ya. Oke, Pak, berarti kalau tadi pakai yang agar tadi Pak, yang agar method kan dikhawatirkan kan boros segala macam. Berarti maksudnya bisa pakai ini gitu dengan gradient ini kah Pak? Ya, jadi ini yang ketiga benar. Ini menjadi tidak boros. Kalau tadi brute efisien, agar agak boros, ini tidak begitu boros karena apa? Anda misalnya punya satu aja sudah punya MIC seakan-akan gitu kan, ya, satu. Betul. Jadi etas ini bagian dari ini tadi si agar yes, solid tetapi ini simple. Kalau menurut saya modifnya sebenarnya sederhana. Ini punya ide, ini ada confirm model e-test, lalu kita buat sendiri nggak bisa. Yaitu menurut saya lingkaran apa tadi yang di Petri disk depan tadi, kertas bulat itu kita jejer ke atas, turun. Coba nanti kalau saya menemukan apa namanya elips gitu, itu kita dapat MIC secara visual gitu ya. Baik, itu nanti sekarang kesimpulan saya adalah ini itu dipakai untuk industri. Kesimpulannya apa? Begini, ini punya banyak banget, lalu secara fungsi waktu nanti penampakan apa itu penghambatan ini berubah, tahu ya. Kalau dulu sekarang ini, nanti setelah berapa tahun atau dulunya kita anggap dulu ya, itu dulu bagus, setelah dites sekarang angka lingkaran ini berubah, jadi tambah kecil ke atas dulu. Itu artinya apa? Coba lihat, tambah kecil. Lingkaran itu misalnya naik ke angka 96, coba kamu baca. Kalau dulu 6, setelah 2 tahun, senyawanya sama ya, kemudian berubah menjadi angka 125, itu maknanya apa? Itu pakai S, I, sama R. Susceptibility, intermediate, sama resisten. Pilih mana? Kan gitu. S. R. Berarti artinya dulu obat saya itu efektif di angka 6. Berarti bagus gitu ya. Senang. Lama-lama efektifnya yes, tapi udah bukan 6 lagi. Paham ya? Efektif yes, tetapi sudah naik. Nah, misalnya kemudian putih ini hilang semua. Seret, obat saya sudah tidak efektif lagi di sini, di konsentrasi ini. Berarti artinya mikrobanya sudah bisa mengatasi saya seperti itu. Jadi angka ini sebenarnya hanya contoh ya. Itu kalau dia punya industri itu sudah punya pedoman, angka ini menjadi pedoman yang diikutin terus. Nanti tinggal naik turunnya itu yang membuat kesimpulan, oh sudah naik ini. Aduh sudah, oh ini tetap 6 gitu ya. Terus misalnya turun jadi nggak ada. Jadi
Kalau sudah 6 ya dia 6 bertahan terus atau naik angkanya berarti berkurang efektivitasnya. Nah, ini ide dari sana. Dan terakhir ada mengapa disebut itu akibat dari bentuk seperti ini kan namanya apa? Epsilon, ya, eclipse, gitu. Eclipse saja, lonjong gitu ya. Oke, karena jamnya sudah melewati 10, nanti itu ada bacaan di bawah. Itu saya minta kamu nanti lihat. Ini ada contoh seperti ini, bagaimana mendata suatu MIC dan sebagainya. Ini minggu depan kita cek ya. Coba ini outputnya seperti ini. Yaitu MIC ada contoh, ini kan sepotong aja. Anda boleh mencari yang outputnya harus seperti ini ya. Ini namanya yang advance ya. Oke, selamat pagi jam 10 kita boleh selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih, baik ya. Pak.